Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qazafa nural ma'rifati fi qulubi ahbabi fasaru arifina bi ma'budi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi hukmihi wa qada'ihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu ibadihi. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi rusulihi wa anbiya'i wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa junudihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi. Salatu wa salaman la'imaini bidawami ardihi wa sama'ihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis yang penuh dengan rahmat dan berkahnya ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Rasulullah, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul mutammimatu lil mi'ah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-100 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, al-arifu la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Yang artinya, orang yang ma'rifat kepada Allah itu tidaklah hilang ittirarnya kepada Allah. Ittirar itu artinya lebih daripada berhajat, bersangatan, berhajat, itu ittirar. Orang yang ma'rifat itu tidaklah hilang dalam diri mereka itu sangat berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu ma'a ghairillah qararuhu, dan tidak ada beserta selain Allah qararuhu, ketetapannya orang yang ma'rifat kepada Allah tadi. Nah, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-100 ini. Zakaral imam fi hadhil hikmah na'ataini min nu'util arifin. Imam Ahmad ibnu Athaillah, beliau menyebutkan pada hikmah yang ke-100 ini dua sifat daripada sifat-sifat orang yang ma'rifat kepada Allah. Dua kelakuan di antara sekian banyak kelakuan-kelakuan orang yang ma'rifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu disebut al-arif, artinya orang yang mengenal dengan Allah. Pengertian ma'rifat itu ada terbagi dua. Satu, ada pengertian yang secara umum,
itu artinya adalah al-jazam, meyakini dengan seyakin-yakinnya. Seperti awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu adalah ma'rifat kepada Allah. Nah, pengertian ma'rifat kepada Allah di situ adalah meyakini seyakin-yakinnya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ma'rifat ini secara umum artinya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya keberadaan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ma'rifat secara umum yang wajib ada pada diri setiap orang yang beriman. Adapun yang dimaksud dengan ma'rifat secara khusus itu ialah nurun yaqdhifuhullah fi qalbi abdih fadlan minhu, fabidzalika nur yushahidullah fi kulli syai'. Nah, pengertian ma'rifat secara khusus adalah ma'rifat itu cahaya yang dilontarkan Allah, cahaya itu ke dalam hati hambanya sebagai anugerah dari Allah. Maka dengan itu cahaya dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap sesuatu. Nah, ini pengertian ma'rifat secara khusus. Cahaya yang dilontarkan Allah kepada hambanya yang dia kehendaki. Nah, lalu si hamba tadi dengan cahaya yang ada dalam hatinya itu dia bisa musyahadah kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu. Nah, ini yang dimaksud dengan ma'rifat secara khusus atau indah sufiyah menurut orang-orang tasawuf, itu namanya ma'rifat. Jadi cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati si hamba tadi disebutkan oleh para ulama itu semata-mata adalah anugerah, la bisababin wala kasbin, tidak ada sebabnya, tidak ada usahanya. Jadi Allah memberikan itu cahaya tanpa ada sebab dari kita, tanpa ada usaha daripada kita. Allah limparkan itu nur, itu ma'rifat tadi ke dalam hati seorang hamba tadi. Nah, cahaya yang ada dalam hati yang dilontarkan oleh Allah tadi, apabila dijaga, dipelihara dengan memperbanyak taat, menjauhi yang maksiat, memperbanyak zikir, nah maka ma'rifat ini akan berkembang dalam dirinya. Cahaya tadi akan semakin terang. Dengan zikir semakin terang, dengan zikir semakin terang. Nah, sehingga sampai pada puncaknya dia bisa musyahadah kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu. Nah, itu pengertian ma'rifat tadi. Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahwa ma'rifat itu bisa kita usahai. Nah, bisa kita usahai dengan latihan-latihan, dengan amal-amal ibadah. Nah, sehingga dengan itu Allah berikan ma'rifat kepada kita. Nah, ada pendapat ulama demikian, bahwa ma'rifat kepada Allah itu bisa diusahai dengan melatih diri. Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, wa man arada an ya'rifallah fala budda min ta'allumil ilmi alladhi yuaddi bihi al-ibadat wa ya'rifu bihi sifatin nafs al-batinah wa yuqaddimu qabla al-jami' ma'rifata aqidati ahli sunnah wal jamaah liya'rifa ma yajibu lillah wa malaikati wa rusulih wa ma yastahil wa ma yajuz.
Ujar Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, barang siapa yang hendak dapat ma'rifat kepada Allah, maka dia tidak boleh tidak pertama belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bisa dengan ilmu itu dia menunaikan ibadah dengan benar. Ilmu fikih. Dengan ilmu fikih maka dia bisa beribadah dengan benar. Karena dalam fikih diatur syarat ibadah apa, rukunnya apa, makruhnya apa, sunatnya apa. Belajari itu. Kemudian dia belajar lagi ilmu tentang hati. Apa-apa yang mesti dibersihkan dari hati, apa-apa yang mesti diperhiasi hati. Sifat ini dibuang, sifat ini diambil, sifat ini dibuang, sifat ini diambil. Dan sebelumnya itu terlebih dahulu dia mendahulukan mempelajari, meyakini tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, malaikat dan Rasul, yang mustahil dan yang harus. Nah, mempelajari itu dan mengamalkan itu adalah satu cara untuk memancing datangnya ma'rifat kepada Allah itu. Nah, di dalam hikmah yang ke-100 ini Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjelaskan dua sifat orang yang ma'rifat itu. Dari sekian banyak sifat-sifatnya, di sini ada dua beliau jelaskan. Al-awwalu, yang pertama, dawamut tirarihi ilallahi ta'ala. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu selalu berhajat kepada Allah. Selalu berhajat kepada Allah. Fal-arifu la tatalawwanu hayatuhu bilawnair rakha wa syiddah kasya'ni aktsarin nas. Orang yang ma'rifat itu tidak berubah hidupnya dengan perubahan senang dan susah seperti kebanyakan manusia. Biasanya orang yang dalam susah itu bila ia berdoa kepada Allah, nah, maka hatinya akan khusyuk. Hatinya akan merasa bahwa dia sangat berhajat kepada Allah kalau dalam keadaan susah. Tapi kalau orang dalam keadaan senang, biasanya kalau berdoa juga kepada Allah, tapi rasa berhajatnya kepada Allah itu kurang. Nah, itu keadaan kebanyakan manusia. Kalau orang yang sudah ma'rifat itu, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, berhajatnya dia kepada Allah itu tetap ada, tetap sama terjaga. Contohnya, orang misal kada bisi hutang, lalu ada yang berdoa, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami. Nah, mana kada bisi hutang tuh kadang-kadang bisa kada maaminakannya. Ini kada punya hutang. Nah, hutang banyak, amin. Oh, merasap benar aminnya. Jadi ada perubahan berhajatnya dia kepada Allah oleh karena keadaan. Nah, orang yang ma'rifat itu kada berubah. Baik di waktu lapang, baik di waktu susah, berhajatnya dia kepada Allah itu sama. Li'annahu, karena orang yang ma'rifat tadi daimul iftiqar ilallahi ta'ala, dia selalu berhajat kepada Allah, daimul istis'ar bid'afihi wa ajzi, selalu merasa lemahnya, mustamirud du'a wa tadarru ilallah ta'ala, terus menerus dia berdoa mohon kepada Allah ta'ala. Nah, ini salah satu sifat kelakuan orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Manusia itu bagaimanapun hebatnya, kada kawa lepas dari sifatnya manusia lemah. Kada bisa lepas. Bagaimanapun kuatnya manusia, kayanya manusia, kada bisa terlepas dari sifatnya sebagai hamba, itu adalah lemah.
Nah, sifat lemah itu selalu dirasakan oleh orang yang ma'rifat. Selalu ada dalam diri mereka sifat lemah itu. Nah, oleh karena itu berhajatnya mereka kepada Allah tetap ada. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Firman Allah, wahai manusia, kalian itu adalah fakir kepada Allah, kalian itu berhajat kepada Allah. Allah yang kaya, yang terpuji. Nah, Allah sudah menjelaskan bahwa seluruh manusia itu berhajat kepada Allah. Orang kaya, dia berhajat kepada Allah agar Allah bisa menjaga, melindungi hartanya. Orang miskin berhajat kepada Allah agar ditambah Allah rezekinya. Orang sehat berhajat kepada Allah agar dipelihara Allah kesehatannya. Orang sakit berhajat kepada Allah agar bisa disembuhkan oleh Allah. Rakyat berhajat kepada Allah agar diberi Allah pemimpin yang baik, yang sayang kepada mereka. Raja-raja pun berhajat kepada Allah agar rakyat mereka selalu tunduk dan patuh kepadanya. Jadi kada ada manusia yang terlepas daripada berhajat kepada Allah itu, siapapun mereka. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, jadi itu yang dirasakan oleh orang arif itu. Jadi kekayaan itu sifatnya adalah aradiyah, mendatang. Kepangkatan itu sifatnya mendatang. Kesehatan itu mendatang. Dasar manusia yang tidak mendatang dan tidak bisa hilang adalah lemah. Nah, ini yang selalu dirasakan oleh orang yang ma'rifat kepada Allah itu, kelemahan diri mereka, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada berubah apapun keadaan, tetap mereka itu merasakan kelemahan dirinya, keberhajatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asani yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah tadi tentang orang yang sudah ma'rifat itu, ada muqararihi ma'a ghairillah ta'ala. Nah, tiada tetapnya dia beserta selain Allah Ta'ala. Maksudnya, fal-arifu la yakunu ma'a ghairillah hajatuhu. Orang yang arif itu tidak ada beserta selain Allah hajatnya. Nah, orang arif itu dia tidak ada hajat kepada selain Allah. Tidak ada hajat kepada selain Allah. Karena selain Allah sama aja lawan dirinya, orang berhajat juga. Wala sukunuhu, dan tidak ada ketentraman orang yang ma'rifat itu kepada selain Allah. Ada orang yang tentram dengan manusia lain. Bila ada manusia itu datang kepadanya, hatinya tentram. Bila manusia itu pergi, hatinya gelisah. Ini orang yang ketentramannya pada manusia. Nah, orang arif kada mau ke itu. Ada orang yang ketentramannya dengan duit. Bila ada duit, tenang. Kada ada duit, gelisah. Ini orang yang ketentramannya dengan duit. Orang yang ketentramannya dengan duit ini selalu berubah. Kadang-kadang tentram, kadang-kadang gelisah, kadang-kadang tentram, kadang-kadang gelisah, karena duit itu datang pergi. Tapi kalau orang itu ketentramannya dengan Allah, nah ini kada mau berubah, karena Allah kada pergi. Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah itu ketentramannya ada dengan Allah, bukan dengan selain Allah.
wala mahbubuhu, dan tidak ada pula yang dicintainya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna qalbahu rahala minal kaun bi asrihi ila Allahil mukawwin subhanahu wa ta'ala, karena orang yang sudah ma'rifat tadi hatinya sudah pergi meninggalkan alam semesta ini menuju Allah yang menciptakan alam subhanahu wa ta'ala. Nah, hatinya sudah meninggalkan alam semesta ini. Jadi kalau ada lagi di alam nang dihajatinya, nang dirindukannya, nang digantunginya, kada ada lagi. Hatinya sudah pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tarahu nazala ila ghairillah fabil izni wa ada'il hukuk. Jika engkau lihat orang yang arif itu turun kepada selain Allah, misalnya ada orang yang ma'rifat ini ketuju dengan seseorang, ketuju dengan makhluk, apapun ngarannya makhluk itu. Nah, itu semata-mata adalah izin Allah dan untuk menunaikan hak-hak mereka. Misalnya ada orang yang sudah ma'rifat itu, mereka senang dengan manusia, mereka bisa merindukan manusia. Itu sebenarnya dengan izin Allah dan melaksanakan, menunaikan hak pada mereka. Misal macam laki-laki misal yang ma'rifat kepada Allah nih, nya sayang lawan bininya. Kenapa sayang bini? Maka Allah bisa kung disayangi. Orang bini kenapa sayang juga? Nah, kalau orang arif itu engkau lihat bahwa dia sayang kepada bininya, sayang kepada anaknya, itu izin Allah dan menunaikan hak dirinya. Karena hak si bini pada si laki, hak anak pada orang tua itu antara lain adalah disayang dan diperhatikan. Nah, jadi kalau ada orang yang arif itu turun kepada makhluk, itu semata-mata mereka menunaikan hak-hak mereka itu. Namun pada dasarnya mereka tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang ada di dalam hati mereka. Al-arifu man in qulta lahu man ladzi turiduhu min hadhihi al-hayat ajabaka uridu ma yuriduhu Allah. Maka bermula orang yang sudah ma'rifat itu adalah orang, bila engkau tanya kepadanya, apa yang kamu kehendaki daripada kehidupan ini? Maka dia menjawab, aku menghendaki sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, orang arif tuh kalau ditakuni, ikam hidup ini hendak kayak apa? Apa hendak jadi orang sugih? Apa hendak jadi orang apa? Apa hendak jadi apa? Nah, orang arif itu tentu dia menjawab, aku menghendaki sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kada memilih jadi orang fakir nang sabar, kada memilih jadi pada orang kaya yang syukur, kada memilih jadi orang pejabat nang adil, kada memilih jadi orang apa. Nah, tapi yang dia pilih adalah yang dikehendaki oleh Allah. Karena martabat ini banyak yang mulia. Orang fakir sabar itu hebat, orang sugih kaya syukur itu hebat juga. Nah, si orang nang ma'rifat ini mau ditakuni, mana hakunya antara dua tuh? Hendak jadi fakir sabir kah atau gani syakir kah? Hendak jadi orang sugih nang syukur atau jadi orang fakir nang sabar? Hendak nang mana antara dua itu? Tentu jawabannya, aku menghendaki yang dikehendaki Allah kepada aku. Aku kada milih, kedua-duanya baik. Orang fakir nang sabar hebat, kaya nang syukur hebat juga. Namun nafsu hendak kaya nang syukur pang, nafsu kita nih ditakuni, ditakuni. Nah, orang arif kada memilih itu. Itu aku menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah jadikan aku orang fakir tapi sabar, aku terima. Dijadikan Allah aku ini sebagai orang kaya yang syukur, aku terima juga. Nah,
Wa in qulta lahu man ladzi yus'iduka minad dunya, jika engkau bertanya kepada orang arif apa yang membahagiakan engkau dalam dunia ini, ajabaka, dia akan menjawab engkau ridallah. Nah, yang menyenangkan aku dalam dunia ini adalah keridaan Allah. Bila Allah ridha, ya sudah, itu yang aku cari, itu yang membuat aku senang. Wa in qulta lahu man ladzi yukhifuka min hadhil kaun, ajabaka suhtullah. Jika engkau bertanya kepada orang yang ma'rifat, itu apa yang membuat kamu takut dari alam semesta ini, ia akan menjawab engkau kemurkaan Allah. Nah, paling ditakuti orang ma'rifat itu adalah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in qulta lahu man huwa mahbubuka alladhi yamliku qalbak, ajabaka mahbubi Allah wahdah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau bertanya kepada orang arif, siapakah yang kamu cintai, yang memenuhi hatimu, tentu dia menjawab, yang kucintai, yang memenuhi hatiku itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala wahdah semata. Nah, itulah contoh daripada perilaku sifat-sifat orang yang sudah ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ahmad Ibnu Athaillah meletakkan hikmah ini di nomor yang 100. Kalau sebelumnya banyak bicara tentang orang yang muridin, bicara orang yang salikin menuju ma'rifat, nah sekarang beliau sudah berpindah membicarakan tentang keadaan orang yang ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ma'rifat kepada Allah ini adalah faidun ilahi, anugerah Allah. Menurut para ulama, siapa-siapa yang hendak mendapatkan faidun ilahi itu, fata'arradu, maka menanailah. Dengan apa menanai supaya dapat ma'rifat kepada Allah itu? Nah, kada lain daripada membersihi dan memperhiasi. Membersihkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah, memperhiasi diri dengan hal-hal yang disukai Allah, ditambah perbanyak zikir yang hadir hati, maka itu cara yang paling cepat untuk mendapatkan limpahan Tuhan berupa ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu. Bila kita kada menanai, nah itu kemungkinan sangat besar kada dapat. Walaupun bisa Allah memberi dengan kehendaknya, tapi umumnya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu mereka ta'arradu. Nah, mereka ya ta'arradun, mereka memang menanai juga. Nah, menanai. Arifina muru tanai banyunya, munya hujan dapat banyu, mun kada menanai kada dapat banyu. Nah, itu artinya tanailah limpahan anugerah Allah itu. Siapa tahu yang kita tanai ini harinya pas hujan maka dapat banyu. Nah, dengan memperbaiki akhlak, memperhiasi dengan akhlak terpuji, perbanyak zikir, itu cara yang paling baik, paling cepat untuk didatangkan Allah nur cahaya ma'rifat tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-101. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sabaratan, walaupun di akhir-akhir hidup kita ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisirrin nabi wa alihi wa bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة ويا الرجل منه شفاعة صلوا عليه
وسلموا تسليما.